Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahir Jona Ridwan, seorang pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya berada di ruang referensi layanan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, dan saat ini kita berjumpa kembali dalam satu topik ulasan buku, dan buku yang saya pegang kali ini adalah salah satu buku yang sangat menarik yang menurut saya perlu menjadi cermatan bagi kita, terutama bagi siapapun saudara-saudaraku yang gemar dan sangat mencintai khasanah agama. Baik, saudara-saudaraku muslimin, muslimat, dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat yang merasa beragama di seluruh Indonesia yang saya cintai ini, semoga senantiasa kita menjadi pribadi yang tangguh dan sehat, gemilang dalam berjuang untuk memahami kearifan-kearifan dalam konteks beragama. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sering sekali ada terjadi perbedaan dan perdebatan dalam kaitan keagamaan, keyakinan yang berbeda dan sebagainya. Menurut hemat saya, secara sederhana saya ingin berkata bahwa sejatinya perbedaan keyakinan antara satu dengan yang lain itu sebuah keniscayaan yang Allah takdirkan bagi kehidupan kita. Yang jadi penting bagi sekarang kita perhatikan adalah apakah kita bersikap arif bijaksana dalam melihat perbedaan-perbedaan keyakinan itu, atau malah justru kita kemudian menjadi pribadi yang tidak lapang dalam dada melihat perbedaan keyakinan orang lain. Adalah satu hal yang saya kira wajib bagi kita penganut agama meyakini kebenaran agama kita masing-masing. Saya muslim, saya beragama Islam, dan saya meyakini kebenaran agama saya, plus saya bertanggung jawab terhadap pengetahuan agama saya, ibadah saya, pilihan keyakinan saya. Tetapi sebagai seorang yang muslim, saya punya banyak sahabat beragama non-Islam, dan saya sangat menghargai mereka. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi siapapun yang memilih keyakinan berbeda dibandingkan apa yang saya pilih. Dan bagi saya silahkan, karena kita masing-masing bertanggung jawab terhadap pilihan keyakinan kita. Nah, akan hal itu, buku yang saya pegang ini, coba bisa dilihat, Atlas Agama-Agama. Buku ini ditulis oleh Sami bin Abdullah Al-Magluz yang diterbitkan oleh penerbit Al-Mahirah. Ini buku kami sudah siapkan, sudah terlayangkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, dan Anda bisa membacanya. Apa yang menarik dari buku ini? Saya ingin berkata bahwa buku ini perpaduan antara kearifan beragama plus aspek-aspek sejarah dan antropologi. Kenapa ada aspek sejarahnya? Karena di buku ini kita melihat perjalanan agama-agama itu, mengapa masyarakat memilih keyakinan agama tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Itu pentingnya karena dia berkelindan, berpadu padan antara aspek-aspek agama dan kemudian masyarakat yang memilih keyakinan berbeda dari setiap episode peradabannya. Dan yang menarik juga adalah buku ini menurut hemat saya karena sangat indah, karena selain aspek sejarahnya perjalanan agama itu juga diperlihatkan banyak sekali perjalanan pilihan masyarakat dalam beragama, dan kemudian diperlihatkan landscape keadaan geografinya, termasuk ada beberapa artefak yang berkait dengan keyakinan tertentu. Nah, yang juga cukup menarik dari buku ini adalah karena buku ini penuh dengan ilustrasi dan gambar yang sangat-sangat menarik sekali, yang dari buku ini nanti akan mengantar kita bersikap arif untuk memahami keyakinan berbeda. Karena kita akan membaca aspek sejarahnya seperti apa, bagaimana munculnya Yahudi, Nasrani, keyakinannya seperti apa, Islam seperti apa. Ada juga dibahas agama Buddha, agama Hindu, agama Sabean, agama macam-macam. Nah, saya ingin memberikan informasi. Ada juga agama Majusi yang cukup terkenal pada masa yang lalu di Iran sana. Nah,
dulu Persia, sekarang namanya Iran. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin berkata bahwa Sami bin Abdullah Al-Maghlub ini adalah seorang pribadi yang layak saya berikan apresiasi untuk kemudian tanda petik mencoba untuk merakit kesadaran keberagamaan kita, bahwa sejatinya tidak perlu kita saling bertarung dan kemudian saling menyalahkan antara satu yang dengan yang lain dengan pemilik agama berbeda secara terbuka, tetapi berdiskusi tentang keyakinan dan pemahaman agama boleh, tetapi saling menyalahkan di depan umum saya kira sudah tidak tepat untuk kita lakukan saat ini. Nah, saudaraku yang dicintai Allah, lebih baik kita mengambil cara bahwa kita menerima itu sebagai sebuah keniscayaan, sembari menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, sembari pula kita mencoba untuk mempelajari bagaimana perjalanan sejarah agama dan keyakinan tersebut. Sebab perlu untuk saya beritahukan bahwa kalau kita membaca buku ini, insya Allah kita akan bersikap arif bijaksana, karena kita tahu persis bahwa ternyata hidayah Allah, kita mengetahui sebahagian bahwa hidayah Allah yang turun kepada seseorang itu betul-betul adalah anugerah terbesar dari Allah. Mungkin saja kalau kita mencoba untuk berpikir kenapa Islam banyak dianut di Timur Tengah dan juga di Asia Tenggara, kenapa Islam tidak tersebar di Asia Timur misalnya, katakanlah negara Cina, Jepang, Korea, Taiwan dan sebagainya. Kenapa Islam tidak banyak tersebar di Asia Selatan misalnya? Disitulah kita akan bersikap bijaksana. Tugas kita sebagai masyarakat muslim adalah mencoba untuk memperkenalkan keluhuran dan kemuliaan agama, tetapi tidak dalam konteks memaksa orang untuk memeluk keyakinan kita. Nah, apatah lagi kalau sampai terjadi pergaduhan dan pertikaian yang membara yang pernah menjadi saksi sejarah di Maluku sana ketika Indonesia ini berduka dikala umat Islam dan non-Islam harus saling bertarung sedemikian rupa, bunuh-bunuhan, dan saya kira bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan bukan itu pesan-pesan agama. Sekali lagi, keniscayaan agama berbeda-beda dan keyakinan orang dalam pemilihan keyakinannya yang berbeda merupakan satu hal yang sudah diniscayakan oleh Allah. Semua akan bertanggung jawab terhadap pilihannya masing-masing. Sembari itu, dalam sikap yang bijaksana, mari bersama-sama untuk kemudian mendalami aspek-aspek sejarah dan kemudian sebab-sebab dalam agama, bagaimana peradaban agama itu bisa berkembang dan gemilang, bagaimana peradaban dalam agama bisa runtuh, jatuh dan sebagainya. Itulah tugas kita. Bukan tugas kita kemudian merasa bahwa yang paling suci dan paling mulia itu kita, lalu kemudian kita nihilkan peran orang lain. Tetapi dalam konteks keyakinan agama, kita boleh berkata bahwa agama kita masing-masing adalah agama yang paling dimuliakan dan bertanggung jawab. Tetapi tentu orang lain juga seperti itu. Nah, bersikap bijaksana untuk saling timbang terima dalam diskusi yang baik dalam konteks agama itu menjadi penting. Jadi, saya ingin titip pesan bahwa buku yang ditulis oleh ulama Sami Al-Maghlub ini menarik untuk mengingatkan kita bahwa kita harus sama-sama belajar lebih dalam tentang aspek sejarahnya, antropologinya, dan lain sebagainya, yang dengan itu tentu kita akan bersikap bijaksana melihat perbedaan keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Boleh berdiskusi, silahkan, tapi elok kiranya jangan memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, apatah lagi kita harus saling bergaduh, bertarung, dan saling membunuh. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita berjumpa pada ulasan buku-buku selanjutnya. Saya berterima kasih kepada ulama yang menulis Sami Al-Maghlub. Semoga Allah mencintai dan memuliakan beliau, penerbitnya Al-Mahira, dan juga penerjemahnya, editornya, dan semua pihak yang telah bersama-sama untuk gandeng tangan membuat satu karya yang luar biasa ini yang bisa hadir di perpustakaan kami. Dan saya berharap kepada semua pihak, yuk sama-sama kita mencoba untuk rajin membaca, semangat bersikap bijaksana untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita, termasuk perbedaan keyakinan yang ada. Terima kasih.
Saya Zahir Juwana Ridwan, pustakawan, spesialis geografi dan sastrawan. Salam untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.